Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dimanapun berada, mudah-mudahan serta seluruh sahabat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua, dihindarkan dari mara bahaya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Hari ini kita membahas tentang mukjizat kehidupan. Ya, kenapa kita membahas saat sekarang ini? Tentu akan kita rinci sedikit saja bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita di muka bumi ini, kita tidak disuruh susah-susah pada dasarnya. Gelagapan di atas dunia ini, mana kepala, mana kaki, nyeruduk kanan, kiri, dan sebagainya. Tidak seperti itulah. Allah itu kan Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Allah itu zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah itu Al-Latif, Allah itu Ar-Rauf. Gak mungkin kita hidup di muka bumi ini, kemudian kita gerasak gerusuk seperti itu. Apa yang menyebabkan semacam itu? Ternyata Allah sudah berikan kepada kita itu akal. Walakin aktsaran nasi la yaqilun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak berakal. Artinya akal ini apa? Supaya Allah berikan wahyu, kemudian dengan akal ini memahami wahyu. Ya, bukan wahyu itu diakal-akalin. Artinya apa saat sekarang ini? Akal kita, kecerdasan kita itu memahami wahyu, memahami Al-Quran. Sehingga yang menyebabkan kita saat sekarang ini capek dan lelah itu karena kita mendewakan akal ini. Maka kita capek dan sebagainya. Jadi ikuti saja yang makanya disebut Al-Quran itu imam. Imam ruku, imam sujud dan sebagainya. Halalkan yang Allah halalkan, haramkan yang Allah haramkan. Apa maksudnya semacam ini? Jadi kita hidup di muka bumi ini kita nggak gentayangan begitu saja. Ada aturan mainnya, ada SOP-nya hidup di muka bumi ini. Jadi sama seperti kita berada di kantor, kita berada di rumah, kita berada di tempat kerja, ada SOP-nya. Di atas dunia ini, kita hidup di atas dunia, ada SOP-nya. Ada lampu merahnya, lampu hijaunya, ya, ada lampu kuningnya. Maka semuanya ada solusinya dalam Islam itu. Apa yang saat sekarang ini tinggal bagaimana Al-Quran itu kita ambil, maka wahyu yang pertama sekali itu wahyu yang berbicara bukan tentang perintah ini, larangan ini, belum. Tapi yang pertama sekali itu banyak interaksimu dengan Al-Quran. Adakan sebuah riset, maka wahyu yang pertama itu adalah berbicara tentang Iqra, bacalah. Adakan riset, adakan sebuah penelitian sehingga akalmu kenyang. Ketika akalmu kenyang, hatimu, maka spiritualmu akan terupgrade. Tingkat keimananmu akan semakin tinggi di situ. Apa sih problem-problem yang tidak ada solusinya dalam Islam? Tentu ada. Makanya semua nabi itu punya mukjizat masing-masing. Ya, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Musa, itu mereka itu punya mukjizat masing-masing. Ya, ada yang bisa membelah lautan. Rasulullah juga pada saat itu bukan membelah lautan. Rasulullah itu bisa membelah bulan pada saat itu. Keluar tangannya, dari tangannya itu air. Kemudian memperbanyak makanan sedikit bisa berubah menjadi banyak. Tapi ada mukjizat yang paling agung, ya. Dan mukjizat yang paling agung dari antara mukjizat yang dimiliki Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah bersumber dari Allah, ya, bersumber dari Allah dan tidak bisa dikalahkan. Berbeda dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dia punya tongkat. Tongkat beda ceritanya. Karena mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah dan mukjizat itu adalah Al-Quran, bentuknya teks. Berarti kita perlu belajar di situ, memahami setiap teks-teks Al-Quran itu berbeda dengan mukjizat sebelumnya. Maka mukjizat Al-Quran itu bisa dipelajari. Artinya saat sekarang ini, apa yang menyebabkan kita lemah? Apa yang menyebabkan kita sekarang ini minder? Kenapa umat ini terpecah belah? Kenapa umat ini kullu hizbin bima ladaihim farihun? Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Apa sebab kok seperti ini terjadinya? Maka kapan individu itu, kapan keluarga itu, kapan masyarakat itu, kapan rakyat itu, kapan negara itu benar-benar mendapatkan negara yang baldatun thayyibatu rabbun ghafur ketika dia mengimplementasikan Al-Quran. Maka saya bilang tadi, mukjizat yang paling tinggi yang dimiliki Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan mukjizat itu tidak bisa dikalahkan. Maka individu itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kapan? Ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika dia memahami Al-Quran. Kok bisa kita lemah? Kok bisa kita saat sekarang ini tidak ada jiwa-jiwa yang optimis. Sementara Allah memberikan mukjizat kepada kita. Apa yang menyebabkan kita semacam ini? Bukankah Al-Quran itu wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin,
Ya ayuhan nas qad ja'askum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Kita saat sekarang ini membutuhkan kesembuhan. Kita hidup di atas dunia ini membutuhkan rahmat. Kita hidup di atas dunia ini membutuhkan semuanya. Dan semua yang kita butuhkan ada solusinya dari Al-Quran. Maka mujizat Al-Quran ini begitu dikdayanya itu. Kalau sudah orang itu, setiap individu berinteraksi dengan Al-Quran, kuat kokoh dia, maka keluarganya akan berkah. Keluarganya akan suci, rakyatnya akan berkah, maka akan diberikan seorang pemimpin dengan pemimpinan yang terbaik. Kalau sudah semacam itu, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Kalau sekiranya penduduk bumi beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard, maka kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk penduduk sebuah negeri itu. Mudah-mudahan keimanan kita bertambah ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ketakwaan kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah kedikdayaan Al-Quran itu, jangan kita lemah karena bersama kita ada mukjizat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah bisa dikalahkan dan selalu menang dan selalu optimis karena berbicara Al-Quran adalah berbicara yang pasti. Anda mau hidup di muka bumi ini, Anda akan goyang sana kemari dan sebagainya karena hidup tidak pasti. Maka jadikan Al-Quran ini sebagai radar panduan hidup di atas dunia ini, maka kehidupan kita akan jelas mau kemana, dari mana, mau kemana, semuanya jelas di depan kita. Tapi kalau sudah mengabaikan Al-Quran, wa qala Rasul ya Rabbi inna qad ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, maka suatu ketika Rasulullah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu saat umatku ini akan menjadikan Al-Quran ini di belakang mereka. Mereka tidak mengacuhkan lagi Al-Quran. Ketika mereka mengacuhkan Al-Quran, cuek dengan Al-Quran, maka yang menjadi imam mereka itulah syahwat mereka, nafsu mereka. Maka mereka akan capek hidup di muka bumi ini. Karena tidak ada yang mengarahkan kehidupan mereka di muka bumi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.